Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas karunia dan nikmatnya saya masih diberikan kesehatan untuk membuat video tentang penelitian konseling populasi khusus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Priyansa. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan penelitian yang akan saya bahas di sini, yaitu mengenai efektivitas layanan konseling individu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini ditulis oleh Mila Raudatul Jannah, Muhammad Jainul Hafiz, Fitri Yuliana, Moh Mahzi, dan Baik Mahyatun. Penelitian ini berasal dari Universitas Hamzanwadi, Indonesia. Artikel ini dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Volume 5 nomor 2 pada Februari 2026. Fokus penelitian ini adalah mengetahui efektivitas layanan konseling individu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus, khususnya anak dengan gangguan autisme di SMP Negeri 2 Selong. Latar belakang penelitian ini adalah dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa anak dengan gangguan autisme sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Mereka juga mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Dan kesulitan komunikasi yang dialami anak autisme ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya, tetapi juga berdampak pada proses pembelajaran serta hubungan sosial dengan guru dan teman sebayanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu intervensi yang tepat dan berkelanjutan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasinya. Salah satu bentuk intervensi yang dapat diberikan adalah layanan konseling individu yang dilakukan secara terencana dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa yang mengalami gangguan autisme tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif layanan konseling individu dalam meningkatkan keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan autisme. Dan melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat perubahan kemampuan komunikasi siswa setelah mengikuti serangkaian sesi konseling individu. Dan di metode penelitiannya adalah ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam proses perubahan yang terjadi pada peserta didik selama mengikuti layanan konseling individu. Di dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah observasi, yang dimana peneliti mengamati perilaku siswa secara langsung, terutama terkait kemampuan komunikasinya, interaksi sosialnya, dan respon siswa selama kegiatan berlangsung. Dan yang kedua adalah wawancara, yang dimana peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti guru dan siswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai perkembangan komunikasi siswa tersebut. Yang ketiga ada konseling individu, yang dimana konseling individu menjadi bagian penting dalam penelitian, karena selain sebagai layanan intervensi, proses konseling juga digunakan untuk melihat perubahan perilaku dan kemampuan komunikasi siswa tersebut. Untuk lokasi penelitian pada penelitian ini adalah dilakukan di SMP Negeri 2 Selong, Provinsi Lombok Timur. Waktu penelitiannya berlangsung selama 4 minggu dan total 4 sesi konseling untuk setiap siswa yang dikonseling. Durasi setiap sesinya berkisar antara 30 hingga 45 menit. Subjek penelitiannya ini melibatkan 3 siswa yang berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan autisme.
yaitu yang pertama inisial WHO. Karakter awal WHO ini adalah dia hiperaktif, sulit fokus, dan sering mencari perhatian dengan cara negatif. Kesulitan ini membuat proses komunikasi dan interaksi sosial menjadi kurang optimal. Dan untuk siswa kedua ini berinisial JLA, yang dimana karakter awal JLA yaitu dia lebih pasif, sering menyendiri, dan memiliki tergantungan emosional yang tinggi kepada gurunya. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya menjadi terbatas. Yang ketiga ada inisial AFA, yang dimana karakter awal AFA ini adalah respon verbalnya yang lambat, jawabannya tidak sesuai dengan konteks yang dipertanyakan, dan hal ini itu menunjukkan adanya hambatan dalam memahami dan mengelola informasi komunikasi. Dan untuk tahapan konseling individu, penelitian ini menerapkan 4 layanan konseling individu. Yang pertama ada tahap pembinaan hubungan atau report building, yang dimana pada tahap ini konselor ini berusaha membangun hubungan yang hangat dan penuh pikiran dan penuh kepercayaan dengan siswa. Tujuannya adalah agar siswa ini merasa aman, nyaman, dan bersedia mengungkapkan pikiran maupun perasaannya selama proses konseling berlangsung. Dan hubungan yang baik antara konselor dan siswa ini menjadi fondasi utama keberhasilan layanan konseling. Di tahap kedua ada eksplorasi masalah, yang dimana setiap hubungan ini terbentuk. Konselor ini mulai mengidentifikasi berbagai hambatan komunikasi yang dialami siswanya. Konselor ini menggali penyebab kesulitan komunikasi, pola perilaku yang muncul, serta situasi-situasi menjadi tantangan bagi siswa dalam berinteraksi. Tahap ini membantu konselor itu memahami kebutuhan khusus setiap peserta didiknya. Nah, yang ketiga tuh ada tahap intervensi dan latihan. Yang dimana pada tahap ini dilakukan berbagai latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa tersebut. Di sini ada latihan komunikasi verbal, adapun juga latihan komunikasi non verbal, adapun simulasi interaksi sosial sederhana, dan juga penggunaan media sosial untuk membantu pemahaman siswa tersebut. Dan melalui latihan yang berulang, siswa ini belajar untuk merespon pertanyaan, menyampaikan kebutuhan, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan tahap 4 pada penelitian ini juga yaitu penguatan positif, yang dimana tahap terakhir ini adalah memberikan penguatan positif terhadap setiap kemajuan yang ditunjukkan oleh siswa tersebut. Penguatan diberikan dalam bentuk pertama kita memuji siswa tersebut, yang kedua kita memberikan umpan balik yang positif, yang ketiga kita mengapresiasi terhadap perilaku yang adaptif. Penguatan positif ini membantu meningkatkan motivasi siswa untuk terus mengembangkan kemampuan komunikasinya. Dari hasil penelitian, perkembangan siswa yang berinisial WHO ini setelah mengikuti layanan konseling individu, WHO ini menunjukkan beberapa perubahan yang positif. Jadi WHO ini menjadi lebih fokus dan duduk dengan tenang selama sesi konseling. Ia juga mulai mampu menjawab pertanyaan menggunakan kalimat sederhana yang lebih relevan. Dan selain itu, perilaku yang mengganggu teman juga mulai berkurang yang oleh WHO ini. Lalu ada perkembangan siswa yang berinisial JLA, yang dimana JLA ini menunjukkan peningkatan keberanian dalam berinteraksi. Dan ia itu mulai berani menyapa guru dan teman-temannya, dan untuk kontak mata serta ekspresi wajah itu menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terus partisipasi dalam kegiatan kelas juga meningkat, sehingga JLA ini menjadi lebih aktif dalam lingkungan sekolahnya. Dan terakhir ada perkembangan AFA. Si AFA ini juga mengalami peningkatan di dalam memahami interaksi yang diberikan oleh guru maupun konselornya. Jadi jawaban yang diberikan tuh menjadi lebih sesuai dengan konteks yang dipertanyakan oleh guru ataupun konselornya. Dan selain itu, AFA ini mulai berani meminta bantuan ketika mengalami kesulitan tanpa harus diarahkan terlebih dahulu gitu. Dan dampak umum penelitian ini secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan beberapa dampak positif, yaitu yang pertama,
kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal siswa yang mengalami autisme tersebut itu meningkat. Yang kedua, kepercayaan diri siswa, yang dimana dalam berinteraksi sosial dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, perilaku negatif sebelumnya itu yang sering muncul seperti menarik diri, hyperaktif berlebihan, atau perilaku agresif itu mengalami penurunan setelah dia melakukan konseling individu ini. Dan keempat dan yang terakhir adalah siswa itu menjadi lebih mampu beradaptasi di dalam lingkungan sekolahnya. Dan faktor pendukung keberhasilan pada penelitian ini adalah keberhasilan layanan konseling individu di dalam penelitian ini didukung oleh beberapa faktor penting. Yang pertama adalah hubungan empatik antara konselor dan siswa, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman selama proses konseling. Yang kedua adalah penggunaan media visual seperti kartu ekspresi, papan komunikasi, dan gambar yang membantu siswa untuk memahami pesan dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah adanya kolaborasi yang baik antara guru BK, guru kelas, dan orang tua dalam mendukung perkembangan siswa. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan konseling individu terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan autisme khususnya, yang dengan melalui pendekatan empati, latihan komunikasi yang sederhana dan terstruktur, dan serta pemberian penguatan positif secara konsisten, siswa juga menunjukkan beberapa kemampuan dalam merespon percakapan, mengekspresikan perasaan mereka, dan berinteraksi sosial dan menyesuaikan diri dalam lingkungan sekolah. Dan penelitian ini juga menegaskan bahwa layanan konseling individu dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi sebagian penting dari pendidikan inklusif agar perkembangan anak berkebutuhan khusus ini dapat berlangsung secara optimal. Dan implikasi dalam penelitian ini adalah bagi sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menyediakan program konseling individu yang terstruktur bagi siswa berkebutuhan khusus. Bagi konselor ataupun guru BK, penelitian ini juga menjadi bukti bahwa strategi layanan yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap siswa dapat memberikan hasil yang positif. Dan bagi orang tua, dukungan dan latihan komunikasi di rumah ini harus dilakukan agar perkembangan yang diperoleh di sekolah dapat dipertahankan. Bagi masyarakat dan komunitas, diperlukan lingkungan yang inklusif, ramah, dan menerima keberagaman sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial maupun pendidikan mereka. Dan demikianlah penjelasan lengkap mengenai penelitian yang berjudul efektivitas layanan konseling individu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus yang diterbitkan pada Februari 2026 oleh Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Yang dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.